Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Kajian kita hari ini berjudul Berbakti pada Suami Surga. Kajian ini disaripatikan dari buku karya saya berjudul Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, setebal 400 halaman lebih, dan buku saya Kitab Indeks Hadis dan Syarah sebanyak 2 jilid, ya, lebih kurang 2000 halaman lebih. Mudah-mudahan ini menjadi tuntunan kita untuk melangkah ke surga. Amin. Wanita muslimah mengerti akan agamanya, melaksanakan tanggung jawabnya dengan keikhlasan, tidak tercemar oleh nilai-nilai di luar Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani melalui Tamim Ad-Dari, yang artinya hak suami atas istri adalah hendaknya ia tidak memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, hendaknya ia berbakti kepada suaminya pada saat gilirannya, hendaknya ia mentaati perintahnya, hendaknya ia tidak keluar kecuali seizin suaminya, dan hendaknya ia tidak memasukkan ke dalam rumah suaminya orang yang tidak disukai oleh suaminya. Hadis riwayat Tabrani melalui Tamim Ad-Dari. Kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 2, hadis nomor 1542 halaman 683, karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Jemaah pemirsa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Seorang istri tidak boleh memisahkan diri dari tempat tidur suaminya. Jangankan memisahkan dari tempat tidur suaminya, bahkan tidur di membelakangi suaminya pun malaikat akan melaknat sepanjang malam kepada sang istri. Selanjutnya, seorang istri pun hendaknya tidak keluar rumah kecuali seizin suaminya, dan hendaknya ia tidak memasukkan ke dalam rumah suaminya orang yang tidak disukai oleh suaminya. Hendaknya seorang istri melayani suaminya dengan penuh rasa bakti pada hari giliran yang diterimanya. Hal ini bila istri suaminya lebih dari seorang. Kemudian seorang istri harus mentaati semua perintah suaminya, apalagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
an la tudila ilaihi man yakhrahu, dan janganlah seorang istri menerima seseorang yang tidak disukai oleh suaminya ke dalam rumahnya. Jika suami sedang tidak ada di rumah, jangan seorang istri mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya seorang yang laki yang tidak disukai oleh suaminya. Jemaah pemirsa, para pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Ya. Papa dan kemiskinan hidup dalam rumah tangga jangan dijadikan sebagai hilangnya kehormatan pada suami Anda. Wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencintai, meridhai suaminya. Wanita muslimah yang mengikuti hidayah selalu taat kepada suaminya. Anda tidak boleh bermalas-malasan melayani dan mengurus suami, seperti yang dicontohkan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tetap menghormati dan memuliakan suaminya, yakni Ali bin Abi Thalib, yang tidak memiliki apa-apa dalam kehidupannya. Fatimah adalah wanita teladan yang bekerja keras menyelesaikan segala urusan rumah tangga dan melayani suami dengan baik sehingga tangannya melepuh dan pecah-pecah menggiling gandum. Ketika Fatimah pernah mengeluh tentang telapak tangannya yang pecah-pecah menggiling gandum saat membuat roti untuk suaminya, ia pun berniat meminta seorang pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah malu mengatakan itu kepada ayandanya Ali bin Abi Thalib yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan keinginan Fatimah. Rasulullah berkata, "Tidak maukah kalian kutunjuki kepada sesuatu yang lebih baik dari yang kalian minta? Jika hendak naik ke tempat tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik bagimu daripada pembantu." Ya, sejak itulah Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah mengamalkannya, yang dapat menghilangkan keletihan dan kelenyapan kesusahan. Begitulah wanita solihah dapat mengikul tanggung jawab dan tugasnya dengan baik dalam rumah tangga, membahagiakan suami dan keluarga. Tersebutlah seorang wanita mengadu kepada ayahnya sambil menangis, "Wahai ayah, tadi malam antara aku dan suamiku bertengkar. Kemudian dia marah karena sebuah kalimat yang keluar dari mulutku. Setelah melihat kemarahannya, aku menyesal. Aku minta maaf atas kesalahanku. Dia menolak sampai aku merengek-rengek merayunya. Aku sangat takut. Takut Allah menghukumku saat darahnya sedang marah." Demikian kejujuran dan ketulusan seorang wanita kepada ayahnya. Ayahnya kemudian berkata, "Wahai putriku, demi Allah, seandainya engkau meninggal dunia sebelum suamimu meridaimu, maka aku tidak akan meridaimu. Bukankah kamu tahu bahwa wanita yang dimurkai suaminya dilaknat Allah? Bagaimana dalam kitab suci dikeraskan penderitaannya dalam sakaratul maut, serta dipersempit kuburnya. Maka berbahagialah wanita yang diridai suaminya." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya manusia diperintahkan sujud selain kepada Allah, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya." Suatu hal yang tidak boleh dilupakan ialah taat dan berbakti kepada suami. Itu merupakan perbuatan yang akan memasukkan
seorang wanita ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang wanita melaksanakan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mentaati suami dan memelihara kehormatannya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang engkau sukai. Namun selain itu, Islam juga memberi ancaman kepada setiap wanita yang tidak mentaati suaminya serta tidak berbakti kepada suaminya atau menentang suaminya dengan dosa dan kemurkaan. Kutukan para malaikat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran surat At-Tahrim ya ayat 6. Dalam hadis, wanita manapun mati meninggal sedangkan suaminya rela, ikhlas, ridho kepadanya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi, ya, kitab Indeks Hadis dan Syarah, jilid 1, hadis nomor 700, ya, halaman 733, karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Ya, jemaah pemirsa, para pencinta Buya Alfiz TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Di antara perbuatan istri yang termasuk dalam ketaatan kepada suami adalah ia tidak puasa di luar bulan Ramadan kecuali seizin suaminya. Ya, juga tidak mengizinkan laki-laki lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin dan keridhaan suaminya. Apabila ia berinfak seizin suaminya, tetapi suami tidak menyuruhnya, maka istri mendapat setengah dari pahala infak itu. Sedangkan jika infak tanpa seizin suami, istri mendapat dosa. Sehubungan dengan hal itu, Islam menuntut seorang istri agar menggunakan harta secara ma'ruf dan mengaturnya dengan baik melalui pengertian dan keharmonisan. Ya, sepasang suami istri mementingkan suami, memperhatikan urusannya, memelihara hak-haknya dari pagi sampai malam, memberinya belayan kasih sayang, kelembutan, dan kesejukan, sehingga mendatangkan kegembiraan yang merupakan kemuliaan yang agung dan luhur. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah diperintahkan yang artinya seorang wanita tidak boleh berpuasa sunnah ya ketika suaminya ada bersamanya kecuali atas seizin suaminya. Dia juga tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya ketika suaminya ada bersamanya kecuali mendapat izin dari suaminya. Dan apapun yang dia belanjakan ya keluarnya dari hasil kerja suaminya tanpa perintah atau seizin suami itu, maka separuh dari pahalanya adalah untuk suaminya. Hadis riwayat Abu Daud. Kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 1 hadis nomor 699 ya halaman 732 karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Jemaah pemirsa pencinta Buya Alfiz TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an ketika menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ibadah haji, ya dengan penuh pengertian ia memakaikan minyak wangi kepada beliau sebelum ihram dan sesudah tahlul. Sebelum tawaf ifadah, Aisyah
memakaikan minyak wangi itu langsung dengan tangannya dan memilihkan minyak wangi paling baik untuk suaminya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya saat itikaf, Aisyah radhiyallahu an menyisir rambut beliau dan membasuhnya. Maka Sayyidah Aisyah berpesan kepada kaum wanita agar berbakti kepada suaminya sehingga ia memperkenankan seorang wanita mengusap debu dari kedua tumit kaki suaminya. Ya, wanita muslimah yang mengerti akan agamanya akan melaksanakan dengan keikhlasan dan tidak tercemar oleh nilai-nilai di luar Islam yang kini terus berkembang. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang artinya apabila seorang istri mengerjakan salat 5 waktu, mengerjakan saum sebulan, dan memelihara kehormatan serta mentaati suaminya, niscaya dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Bazar melalui Anas radhiyallahu an. Berbakti kepada suami adalah kewajiban setiap istri. Seorang istri yang mampu menunjukkan baktinya pada suami berarti ia berperan dalam menciptakan hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lebih dari itu, istri yang berbakti kepada suami sesuai tuntunan Islam adalah istri yang salehah. Ia berhak menempati surga Allah di akhirat nanti. Berikut ini tips menjadi seorang istri yang berbakti kepada suami, di antaranya. Pertama, menertibkan dan mengatur rumah tangga dengan cara yang baik, tetapi wajib meminta pendapat perhatian dari suami. Jika suami menyetujui, maka itulah yang diharapkan. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya. Perlu diingat, seorang istri janganlah mempersoalkan kekurangan suami dalam menjalankan tugas dan peranannya. Namun jika diperlukan, wajib bagi istri memperbaiki kekurangan tersebut dengan cara yang bijak dan santun. Yang ketiga, sang istri harus merasa bahwa suami adalah pasangan hidup yang keberadaannya untuk saling melengkapi. Persembahkanlah rasa cinta dan kasih sayang pada suami dengan melayaninya sepenuh hati, meskipun diiringi dengan beragam pengorbanan. Selama hal itu tidak bertentangan dengan tuntunan Islam, pengorbanan istri terhadap suami akan meninggikan derajat di mata suami, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, seorang istri wajib setia, ya, tidak egois, tidak banyak menuntut macam-macam kepada suami dan membebaninya. Banyak memberi dari menerima adalah hal terbaik yang dapat dilakukan istri. Yang kelima, seorang istri wajib memperdalam pengetahuan agamanya dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan berumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kajian kita hari ini memberikan suatu dorongan kepada kita untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, terutama kepada istri untuk senantiasa menghormati suaminya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.